Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan nge-review masih tentang akuntansi untuk pendirian persekutuan ya. Ini untuk pembagian labanya. Langsung contoh aja. Persekutuan Cahaya didirikan oleh Tuan Atar, Nyonya Kila, dan Nyonya Kia pada awal bulan September 2020. Pada saat pendirian, rekening modal masing-masing anggota tampak pada neraca awal sebagai berikut. Kas 20 juta, piutang dagang 15 juta, aktiva lancarnya 5 juta, aktiva tetap 29 juta. Hutang dagang 8 juta, hutang lain-lain 1 juta, modal Atar 20 juta, modal Kila 10 juta, modal Kia 30 juta. Totalnya 69 juta. Ini jika laba dibagi sama. Jika laba atau rugi dibagi sama, maka ini berarti setiap anggota akan memperoleh hak atas laba rugi tersebut sama besar. Semisalnya perusahaan memperoleh laba 90 juta, maka laba ini akan dibagi rata kepada Tuan Atar, Nyonya Kila, dan Nyonya Kia, sehingga masing-masing akan menerima hak atas laba sebesar 90 juta. Labanya dibagi 3 orang, jadi per orang dapat 30 juta. Jurnalnya laba rugi 90 juta pada modal Atar 30 juta, modal Kila 30 juta, modal Kia 30 juta. Laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan tertentu yang telah disepakati. Pembagian laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan tertentu yang telah disepakati oleh masing-masing anggota, maka pembagian tersebut tercantum dalam akta pendirian persekutuan. Misalnya Tuan Atar, Nyonya Kila, dan Nyonya Kia sudah ada sepakat bahwa laba rugi diperoleh firma akan dibagi dengan perbandingan 2:1:3. Maka jurnal dan perhitungannya pembagian laba sebagai berikut. Hak laba atas Atar kan perbandingannya tadi 2 ya, di atas ini kan disebutin 2:1:3. Atar 2, Kila 1, Kia 3. Dibagi 2 plus 1 plus 3 dikali 90 juta. Jadi laba untuk Atar 30 juta. Untuk Kila 1 dibagi 2 plus 1 plus 3 kali 90 juta, 15 juta. Hak atas Kia 3 dibagi 2 plus 1 plus 3 dikali 90 juta, 45 juta. Jurnal pembagian laba firma. Laba rugi 90 juta, modal Atar 30 juta, modal Kila pada modal Atar 30 juta, modal Kila 15 juta, modal Kia 45 juta. Dengan pembagian laba tersebut sesuai dengan perbandingan di atas, maka rekening modal masing-masing anggota akan bertambah sebesar hak atas labanya. Atar modal awalnya 20 juta, hak atas laba 30 juta. 30 juta dari mana? Dari yang hitungan ini tadi ya, kalian lihat yang di sini ya. Nah, sehingga modal akhirnya 20 ditambah 30, 50 juta. Kila tadi modal awalnya di neraca yang awal-awal tadi kan 10 juta, ditambah hak atas laba yang perhitungan yang ini 15 juta, ketemulah 25 juta. Kia sama caranya seperti itu. Berikutnya, apabila perbandingan dalam bentuk persentase untuk Atar, Kila, dan Kia sebesar 30%, 20%, dan 50%, maka laba untuk Atar 30% kali 90 juta sama dengan 27 juta. Laba untuk Kila 20% kali 90 juta, 18 juta. Laba untuk Kia 50% kali 90 juta, 45 juta. Jurnalnya laba rugi 90 juta pada modal Atar 27 juta, modal Kila 18 juta, modal Kia 45 juta. Nah, ini adalah modal akhirnya Atar. Modal awalnya 20 juta yang neraca awal pertama tadi yang disoal, ditambah hak atas laba 27 juta dari mana? Dari yang hitungan yang ini ya. Laba untuk Atar 27 juta, sehingga modal akhirnya Atar 47 juta. Kila sama, modal awalnya 10 juta yang pertama tadi neraca awal, ditambah hak atas laba 18 juta, sehingga modal akhirnya 28 juta. Kia caranya sama seperti itu. Laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal awal. Atar saldo awalnya 20 juta, Kila 10 juta, Kia 30 juta. Rasio pembagian labanya 20/60. 20/60 dari mana? Dari saldo modal awal 20 juta dibagi 60 juta total keseluruhan modal. 20/60 hak atas labanya 20/60 dikalikan labanya 90 juta, ketemulah 30 juta.
Kila sama ya, 10 per 60 dikalikan 90 juta, hak atas labanya 15 juta. Kalau dimasukkan dalam tabel akan ketemu modal akhirnya Atar 20 juta, modal awalnya Atar ditambah hak atas laba 30 juta sehingga modal akhir Atar 50 juta. Modal akhir Kila 25 juta dari saldo awal 10 juta ditambah 15 juta hak atas labanya. Laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal akhir. Setelah didirikan mutasi modal masing-masing anggota adalah sebagai berikut. Mutasinya tanggal 4 Atar mengambil modalnya untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Tanggal 7 Kila menyetorkan kekayaan kepada firma sebesar 5 juta. Tanggal 10 Kia menyetorkan kekayaan sebesar 3 juta. Tanggal 15 Atar menyetorkan kekayaan sebesar 5 juta. Kila mengambil modal sebesar 1 juta. Kia mengambil modal sebesar 1 juta. Jadi tanggal 15 ada tiga mutasi ya. Nah, itu kalian masukkan dari keterangan ini, yang ini kalian masukkan ke dalam buku besar. Modal awalnya Atar tadi kan 20 juta. Tanggal 4 Atar ada pengambilan modal sebesar 2 juta top price 2 juta sehingga saldo modal Atar per tanggal 4 18 juta. Pada tanggal 15 kalian lihat Atar menyetorkan kekayaan sebesar 5 juta. Mutasi di kredit sehingga saldo modalnya Atar 23 juta. Kila sama kayak gitu caranya ya. Modal Atarnya 10 juta. Tanggal 7 kalian lihat Kila menyetorkan kekayaan, tanggal 15 Kila mengambil 1 juta. Nah, kalian lihat masukkan di sini tanggal 7 menyetorkan kekayaan 5 juta, tanggal 1 mengambil modal 1 juta sehingga saldonya Kila 14 juta. Kia sama caranya kayak gitu. Nah, sehingga hak atas labanya jadi berapa untuk Atar? Saldo ini yang dimaksud, ini saya salah ketik ya. Yang dimaksud adalah saldo modal akhir. Saldo modal akhir kalian lihat yang ini Atar kan 23 juta kan. Kalau Kila kalian lihat 14 juta. Kia 32 juta dimasukkan di sini. Rasio pembagiannya 23 dibagi 69. 69 dari mana? Dari 23 ditambah 14 ditambah 32 69. 23 per 69 dikalikan laba yang didapatkan 90 juta sehingga hak atas labanya ada 30 juta. Kila 14 dibagi 69 dikali 90 juta ketemulah 18 juta 260 sekian. Kia 32 dibagi 69 dikalikan 90 juta ketemu hak atas labanya 41.739. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.